Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ganesha Puput Indah Kurniawan, SST FTM FIS, selaku dosen pengampu mata kuliah Patofisiologi Muskuloskeletal, jurusan D4 Fisioterapi Poltekkes Jakarta 3. Perkenalkan, saya Mila Amalia dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3 Poltekkes Jakarta 3. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan atau menjelaskan mengenai spondilosis artropati, di mana spondilosis artropati ini merupakan salah satu penyakit pada sistem muskuloskeletal. Baik, langsung saja kita mulai penjelasannya. Yang pertama adalah mengenai pengertian atau definisi dari spondilosis artropati. Nah, spondilosis artropati atau biasanya dikenal dengan spondiloartropati atau spondiloartritis seronegatif, ini merupakan sebuah penyakit rematik autoimun. Jadi penyakit ini berkaitan dengan imun. Nah, penyakit spondilosis artropati ini bukan merupakan penyakit tunggal, tetapi dia adalah suatu kelompok penyakit yang memiliki ciri khas yang sama. Nah, ciri khasnya itu adalah yang pertama, memiliki gen HLA-B2 7+, kemudian ciri khas yang kedua yaitu riwayat keluarga yang memiliki sakit serupa, dan yang ketiga yaitu rheumatoid faktor tunggal. Kemudian gejala pada spondilosis artropati. Nah, gejala yang paling dominan pada pasien yang mengalami spondilosis artropati adalah adanya rasa nyeri. Nah, rasa nyeri di sini adalah rasa nyeri karena inflamasi atau karena peradangan. Orang yang mengalami spondilosis artropati kebanyakan berumur kurang dari 40 tahun. Dan spondilosis artropati ini akan berlangsung perlahan-lahan, jadi tidak sekaligus langsung merasakan nyeri. Dan uniknya, nyeri karena spondilosis artropati ini akan membaik saat pasien melakukan aktivitas atau pergerakan, dan justru akan memburuk atau tidak membaik saat pasien beristirahat. Kemudian di malam hari, pasiennya akan merasakan nyeri dan akan terbangun karena dalam posisi istirahat. Selanjutnya yaitu gambaran nih mengenai spondilosis artropati. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa spondilosis artropati itu akan mengakibatkan pasien merasakan nyeri, baik itu di nyeri pinggang, seperti itu, ataupun di punggung, seperti itu. Nah, selain itu, selain merasakan nyeri, pasien juga akan mengalami radang mata atau uveitis. Nah, kemudian akan juga mengalami radang usus atau IBD. Kemudian akan mengalami daktilitis atau pembengkakan jari. Dan juga akan mengalami nyeri sendi. Misalkan nyeri sendi pada knee. Seperti itu. Nah, kemudian kriteria spondilosis artropati berdasarkan manifestasi klinis. Nah, jadi spondilosis artropati ini dibedakan menjadi dua tipe. Tipe yang pertama yaitu axial spondylosis artropati, dan tipe yang kedua yaitu peripheral spondylosis artropati. Apa itu perbedaan dari kedua tipe ini? Nah, kalau tipe yang pertama, nyerinya ini terdapat di tulang belakang dan juga di sendi sakroiliaka. Sedangkan yang tipe 2 ini sesuai namanya di bagian peripheral, di bagian tepi, yaitu bisa berupa radang sendi, entesitis, dan daktilitis. Contoh radang sendi misalkan radang sendi dini, kemudian entesitis, dan juga daktilitis atau pembengkakan jari. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa spondilosis artropati ini merupakan suatu kelompok penyakit. Nah, salah satu penyakit yang masuk ke dalam
kelompok penyakit spondylosis arthropathy adalah ankylosis spondylitis. Apa itu ankylosing spondylitis? Nah, ankylosing spondylitis ini merupakan salah satu bentuk dari spondylosis arthropathy yang berpotensi mengakibatkan pasien mengalami kelumpuhan. Gejala utama dari ankylosing spondylitis ini adalah nyeri tulang belakang, inflamasi, atau nyeri tulang belakang karena peradangan. Kemudian, dia terjadi seiring waktu dan tidak langsung mengalami nyeri, dan juga beberapa pasien akan mengalami ankylosing dan imobilitas tulang belakang. Nah, ini merupakan salah satu gambaran tulang belakang yang mengalami ankylosing spondylitis. Selanjutnya, yaitu penyebaran dari ankylosing spondylitis ini. Ankylosing spondylitis umumnya terjadi pada orang yang berusia sekitar 26 tahun. Kemudian, perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu adalah 2:1, di mana lebih banyak laki-laki yang sering terkena dibandingkan dengan perempuan. Dan etiologi atau penyebab dari ankylosing spondylitis ini belum diketahui dengan jelas. Tetapi, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa kelompok penyakit spondylosis arthropathy itu berkaitan dengan genetik dan sistem kekebalan tubuh. Jadi, penyakit ankylosing spondylitis ini diperantarai oleh sistem imun. Dibuktikan dengan adanya peningkatan IgA dan berhubungan dengan HLA-B27. Selanjutnya adalah gejala yang akan timbul pada pasien yang mengalami ankylosing spondylitis. Gejala awal dari pasien yang mengalami ankylosing spondylitis adalah timbulnya rasa nyeri yang bersifat insidious atau diam-diam dalam onsetnya. Umumnya, nyeri terasa dalam pada bagian gluteus atau di regio lumbal bawah dan disertai dengan rasa kekakuan dan berlangsung selama beberapa jam. Dan uniknya, seperti penjelasan sebelumnya, nyeri ini akan membaik ketika kita beraktivitas dan akan memburuk di saat kita beristirahat. Lalu, bagaimana patofisiologi terjadinya ankylosing spondylitis ini? Nah, penjelasannya adalah tanda pertama dari ankylosing spondylitis adalah peradangan pada area di bagian tulang belakang di area bawah, yaitu di pelvis. Nah, hal ini seringkali terjadi pada usia 17 hingga 35 tahun. Gejala awal yang paling sering terjadi pada pasien ankylosing spondylitis adalah nyeri dan kaku yang kronis di bagian punggung bagian bawah, kemudian di bokong, dan di panggul. Biasanya berkembang perlahan-lahan selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, nyeri dan kaku yang memburuk selama periode istirahat atau tidak beraktivitas dan akan membaik ketika kita melakukan gerakan atau olahraga. Nah, nyeri punggung pada malam hari akan timbul karena kita sedang beristirahat atau merasa sangat kaku ketika di pagi hari, ketika bangun tidur. Nah, seiring waktu, rasa nyeri dan kaku dapat berkembang ke tulang belakang di bagian atas, bisa di bagian kostai atau di bagian iga, dan di leher atau di bagian servikal. Dan pada akhirnya, peradangan ini akan menyebabkan tulang sakroiliaka dan vertebra menyatu. Nah, bisa kita bayangkan bersama, apabila tulang vertebra dan sakroiliaka menyatu, maka akan menyebabkan kekakuan tulang. Nah, kekakuan tulang inilah yang akan menimbulkan tulang kehilangan fleksibilitasnya dan juga akan menjadi kaku dan pastinya akan nyeri. Nah, tulang kostai atau iga yang menyatu dapat membatasi mengembangnya dada sehingga bernapas menjadi sulit. Nah, jadi salah satu
efek yang akan timbul pada pasien yang mengalami ankylosing spondylitis adalah pasien susah bernapas karena terjadi pembatasan pengembangan dada akibat menyatunya tulang tadi. Seperti itu. Kemudian, nah ini merupakan gambaran bagaimana tulang vertebra dan sakroiliaka itu menyatu. Nah, ini merupakan gambaran. Di sebelah kiri itu contoh tulang belakang yang sehat. Dan di sebelah kiri, yang ada dua itu merupakan contoh ankylosing spondylitis pada tulang belakang. Jadi lama-kelamaan, tulangnya ini akan menyatu, ruas-ruas tulangnya ini akan menyatu, seperti itu. Nah, lalu bagaimana ini intervensi fisioterapi pada pasien yang mengalami ankylosing spondylitis? Nah, untuk intervensi fisioterapi, fisioterapis dapat memberikan terapi latihan, di mana kita tahu bersama bahwa terapi latihan merupakan salah satu modalitas yang dimiliki oleh seorang fisioterapis dengan menggunakan gerak tubuh, baik secara aktif maupun pasif, untuk pemeliharaan dan perbaikan kekuatan. Nah, terapi latihan khususnya pada ankylosing spondylitis ini digunakan untuk meningkatkan fungsi termasuk transvers dan ambulasi, kemudian meningkatkan kinerja otot, meningkatkan fleksibilitas struktur jaringan, meningkatkan kebugaran, dan menjaga gerakan potensi maksimal pasien. Jadi, bagi pasien yang mengalami kekakuan atau mengalami nyeri karena mengidap ankylosing spondylitis, maka fisioterapis dapat melakukan terapi latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas struktur jaringan yang kaku tadi. Selain itu, dapat meningkatkan kebugaran, menjaga gerakan potensi maksimal pasien. Nah, terapi latihan yang digunakan untuk ankylosing spondylitis antara lain latihan pernapasan. Nah, bagi pasien yang mengalami gangguan pernapasan karena ankylosing spondylitis, fisioterapis akan melakukan latihan pernapasan seperti itu. Kemudian stretching dan neck kailed, di mana tadi kita mengetahui juga bahwa nyeri yang awalnya itu ada di bagian vertebra bagian bawah, lama-kelamaan akan merambat ke bagian atas hingga ke servikal. Nah, nantinya fisioterapis akan melakukan terapi latihan yang nantinya berguna untuk merelaksasi otot-otot dan juga bagian-bagian di leher yang mengalami kekakuan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai spondylosis artropati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.